moments later. Halo teman-teman, baik, perkenalkan nama saya Virginia Abigail Gumolung dari kelas A6 Fakultas Keperawatan dengan NIM 2414201150. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit respon imun. Penyakit respon imun juga dikenal sebagai penyakit autoimun atau gangguan imun. Terjadi ketika sistem imun tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri secara keliru. Hal ini menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan jaringan di berbagai organ, memahami patologi atau perubahan struktural dan fungsional jaringan, dan patofisiologi atau proses penyakit. Sangat penting untuk mendiagnosis dan mengelola kondisi ini. Baik, patologi pada penyakit respon imun. Pada tingkat mikroskopis, penyakit respon imun ditandai oleh infiltrasi sel inflamasi, terutama limfosit dan makrofag, ke dalam jaringan yang terkena. Kerusakan jaringan dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit dan organ yang terlibat. Contohnya pada reumatoid, artritis, sinovium atau selaput sendi mengalami inflamasi dan penebalan, sementara pada lupus eritematosus sistematik dapat terjadi kerusakan pada ginjal, kulit, dan sendi. Perubahan patologis ini dapat menyebabkan gejala klinis yang beragam seperti nyeri, pembekakan, dan disfungsi organ. Berikut patofisiologi dari penyakit respon imun. Patofisiologi penyakit respon imun kompleks dan melibatkan beberapa faktor, termasuk yang pertama, kegagalan toleransi imun. Sistem imun secara normal mampu membedakan antara diri dan non-diri. Pada penyakit autoimun, toleransi imun ini gagal, menyebabkan sistem imun menyerang antigen diri sendiri. Mekanisme yang mendasari kegagalan toleransi ini masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi faktor genetik dan lingkungan berperan. Yang kedua, aktivitas imun yang tidak terkendali. Setelah sel imun menyerang antigen diri sendiri, respon imun menjadi tidak terkendali, menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan jaringan. Sitokin proinflamasi seperti TNFA dan IL-1 memainkan peran penting dalam proses ini. Yang ketiga, peran sel imun. Berbagai jenis sel imun, termasuk sel T dan sel B, terlibat dalam patofisiologi penyakit respon imun. Sel T helper atau TH1 dan TH2 memicu dan mengatur respon imun, sementara sel B menghasilkan autoantibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Sel-sel imun lainnya seperti makrofag dan neutrofil berkontribusi pada peradangan dan kerusakan jaringan. Yang berikut dan yang keempat, autoantibodi. Autoantibodi adalah antibodi yang secara keliru menargetkan antigen diri sendiri. Mereka dapat menyebabkan kerusakan jaringan langsung atau memicu respons imun lainnya yang merusak jaringan. Contohnya pada penyakit Graves, autoantibodi menargetkan reseptor hormon tiroid menyebabkan hipertiroidisme. Dan yang berikut, jenis-jenis penyakit respon imun. Ada banyak jenis penyakit respon imun, masing-masing dengan manifestasi klinis dan patofisiologi yang spesifik. Beberapa contoh termasuk yang pertama, reumatoid, artritis atau peradangan kronis pada sendi. Yang kedua, lupus eritematosus sistemik, itu penyakit autoimun sistemik yang dapat mempengaruhi banyak organ. Yang ketiga, diabetes tipe 1, kerusakan sel-sel penghasil insulin dan di pankreas. Yang keempat, multiple sklerosis, yaitu kerusakan mielin di sistem saraf pusat. Yang kelima, penyakit Crohn, yaitu peradangan kronis pada saluran pencernaan. Baik, kesimpulannya dari penyakit respon imun yaitu penyakit respon imun adalah kelompok penyakit yang kompleks dan heterogen yang disebabkan oleh kegagalan sistem imun untuk membedakan antara diri dan non-diri. Memahami patologi dan patofisiologi penyakit ini sangat penting untuk pengembangan strategi diagnosis dan terapeutik yang efektif. Penelitian berkelanjutan diperlukan untuk mengungkap mekanisme yang mendasari penyakit ini dan mengembangkan pengobatan yang lebih baik. Jadi itu teman-teman penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!